Gubernur Bali Wayan Koster menandai pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu atau PJT RSUD Sanjiwani Gianyar dengan meletakkan batu pertama pembangunan gedung tersebut. Bersama dengan Wakil Gubernur Bali Giri Praste, Gubernur Koster juga menghadiri peresmian Balai Kerta Adiaksa Kejaksaan Negeri Gianyar di Balai Budaya Kabupaten Gianyar. Gianyar Made Mahayastra, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Bali, Kajati Ketut Sumedana, Sekda Gianyar Idewo Gede Alit Mudiarte, Dandim 1616 Gianyar Letkol CPN, IGD Winarse, Ketua KPN Gianyar Putu Endru Sonata, serta Kapolres Gianyar AKBP Umar. Bupati Mahayastra menyampaikan kehadiran Gubernur Koster merupakan bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah Provinsi Bali untuk para warga penderita sakit jantung di Gianyar dan 3 kabupaten terdekat seperti Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Dengan adanya layanan PJT, setidaknya masyarakat di 4 kabupaten tersebut tidak perlu jauh-jauh dan menghadapi kemacetan menuju RSUD Profesor Ngurah Denpasar. Mengenai kesiapan tenaga medis, Bupati Mahayastra menyatakan saat ini sudah terdapat 4 dokter spesialis dan belasan paramedis yang sudah siap melayani masyarakat. Ia pun berharap kelak RSUD Sanjiwani juga bisa menjadi rujukan untuk medical tourism, sehingga peningkatan layanan akan terus digenjot. Sementara saat menghadiri peresmian Balai Kerta Adiaksa Kejaksaan Negeri Gianyar di Balai Budaya Kabupaten Gianyar, Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan bahwa Balai Kerta Adiaksa merupakan terobosan yang sangat baik. Ia menilai tidak semua permasalahan hukum harus selesai di pengadilan, namun dapat diselesaikan melalui musyawarah di desa adat. Desa adat yang merupakan warisan dari para leluhur masyarakat Bali, menurut Wayan Koster telah memiliki konsep pengaturan masyarakat yang sangat baik. Dalam tatanan pemerintah modern, desa adat di Bali sejak dulu telah memiliki pembagian sistem pemerintahan secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terlebih dengan adanya Perda Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, peran dan fungsi desa adat harus dijaga dan dilestarikan. Salah satunya melalui pembentukan Balai Kerta Adiaksa di masing-masing desa adat. Nantinya permasalahan-permasalahan seperti pencurian, perceraian, pembagian warisan, dan permasalahan lainnya dapat diselesaikan melalui musyawarah di desa adat. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana menyampaikan bahwa Balai Kerta Adiaksa di masing-masing desa adat sangat penting karena tidak ada desa adat yang tidak memiliki permasalahan. Sementara terkait sistem hukum adat dan hukum nasional pun tidak ada pertentangan. Selain itu, keberadaan Balai Kerta Adiaksa akan mengurangi persoalan hukum yang masuk ke ranah pengadilan. Kita keluarkan perda. Habis keluarkan perda kita akan tentu kita berikan pendampingan sampai mereka bisa jalan sendiri. Para kejari kami perintahkan sebagai pendampingnya, sebagai fasilitatornya di lapangan. Kira-kira implementasinya di lapangan di desa seperti apa, Pak? Dukungan dari Pemda jelas memberikan fasilitas berupa tempat, mungkin pembiayaan ke depan kan. Ya, kalau dari kami nggak ada pembiayaan, mungkin mereka butuh aqua, butuh makan, apa kan. Tadi maka saya bilang ketika nanti ada dana bisa bersumber bisa diambil, itu bisa digunakan. Sudah ada kajian baik. SDM-nya gimana, Pak? Ajat ke desa-desa itu. Kan ada kejari-kejari udah punya tempat. Kita dulu sebelumnya sudah ada namanya jaga desa, jaksa garda desa. Ini cuma melengkapi apa yang sudah ada. Humas Pemprov Bali melaporkan.